Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Mufti Muharram Muksin akan menjelaskan mengenai bisnis modal kanvas. Apa itu bisnis modal kanvas? Bisnis modal kanvas model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur bisnis model kanvas nampak cukup sederhana. Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting berikutnya. Ada beberapa elemen yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Saya akan menjelaskan beberapanya, yaitu yang pertama, customer segments atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis atau target pasar Anda. Misalnya, satu maskapai penerbangan mengeluarkan dua produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen pelanggan yang berbeda. Atau ada dua stasiun televisi yang menyajikan dua acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Blog ini berisi mengenai berbagai hal mengenai pelanggan Anda. Pada customer segment, Anda harus bisa menjawab 3 blog seperti customer jobs, customer gain, dan customer pain. Yang pertama dari customer segments adalah customer jobs. Mengisi blog ini penting buat kamu mengetahui apa saja pekerjaan dari pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa Anda. Pekerjaan ini bisa berupa tugas yang ingin diselesaikan, masalah untuk dipecahkan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi untuk mempermudah dalam menjawab pekerjaan pelanggan. Kedua dari customer segment adalah customer gain. Blog bisnis model kanvas ini berguna untuk menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan pelanggan dari bisnis Anda. Keinginan yang dimaksud di sini adalah keinginan fungsionalitas, sosial, emosi, dan penghematan biaya. Untuk yang ketiga yaitu customer pain. Blog ini dibutuhkan untuk menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi dan risiko selama atau setelah pekerjaan selesai. Selanjutnya yaitu value proposition atau proporsi nilai konsumen. Elemen yang dimaksud pada bisnis model kanvas ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya? Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Sebelum memulai sebuah bisnis, Anda harus mengetahui terlebih dahulu siapa target audiens yang mungkin bisa menjadi pelanggan produk Anda. Yang selanjutnya dari bisnis model kanvas yaitu channels atau saluran. Channels yang dimaksudkan di sini adalah media atau saluran atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga pada konsumen. Melalui penggunaan channels yang tepat, Anda baru saja menyampaikan value propositions kepada customer segments. Ini adalah salah satu elemen bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC yang penting. Jadi, cobalah pikirkan channels yang ingin Anda gunakan dengan baik. Karena penentuan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Yang selanjutnya adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari para pelanggan. Elemen bisnis model kanvas atau BMC ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku,
produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kita benar-benar mencoba mencari tahu strategi apa yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai terbanyak dari pelanggan kita. Yang selanjutnya adalah key research atau sumber daya. Key research adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value atau proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model Canvas. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan di sini. Anda harus menjelaskan aset yang Anda perlukan untuk membuat model bisnis startup ini berfungsi. Di mana key research ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu fisik yang berupa gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Yang kedua intelektual, yaitu merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Yang selanjutnya SDM, yaitu orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Selanjutnya itu keuangan atau jalur kredit, saldo, tunai, dan sebagainya. Selanjutnya dalam bisnis model Canvas itu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model Canvas atau bisnis model Canvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan para pelanggannya atau customernya. Bagian ini harus Anda jawab untuk mengetahui bagaimana cara Anda menjalin hubungan dengan pelanggan, di mana karakteristik pelanggan Anda berbeda-beda, sehingga Anda harus memahami bagaimana Anda mengambil hati pelanggan dan bagaimana cara menghadapi para pelanggan supaya mereka bisa menjadi pelanggan yang sudah loyal. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan dari kita yang kurang baik dengan para customer atau pelanggan. Selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus Anda lakukan untuk membuat bisnis model Canvas ini berfungsi, di mana kegiatan-kegiatan utama harus secara langsung terkait dengan value proposition perusahaan. Di mana jika key activities ini tidak terkait dengan value propositions, maka ada sesuatu yang salah, karena aktivitas yang Anda anggap paling penting tidak memberikan nilai kepada pelanggan. Key activities biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu produksi yaitu kategori ini mengacu pada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Yang selanjutnya pemecahan masalah, yaitu menemukan solusi baru untuk masalah masing-masing pelanggan yang juga dapat menjadi tugas utama pada bisnismu. Selanjutnya adalah platform atau jaringan. Jaringan perangkat lunak bisa berfungsi sebagai platform. Untuk itu key activities perusahaan semacam ini adalah untuk terus memperbarui dan menginovasi platform mereka. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.